Halo guys, perkenalkan nama saya Melia Hurnisa dari NIM 053. Dan saya Gita Isyarani NIM 048. Sri Jumalia dengan NIM 049. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan beresleting judul lagu Adab terhadap guru. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Nasihatnya, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya. Tidak banyak bicara saat guru bicara, simak dengan seksama saat ajarkan ilmu. Tidak berpaling muka saat di hadapannya, muliakan guru akan bertambah ilmu. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Nasihatnya, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya. Tidak banyak bicara saat guru bicara, simak dengan seksama saat ajarkan ilmu. Tidak berpaling muka saat di hadapannya, muliakan guru akan bertambah
Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang etika pendidik terhadap murid. Selamat menyaksikan. Etika pendidik terhadap murid. Apa itu etika pendidik terhadap murid? Etika pendidik terhadap murid merupakan suatu fondasi yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Jadi seorang guru tidak hanya berperan penting dalam memberi ilmu, tetapi sebagai seorang guru harus berperan penting dalam membentuk karakter dan mencetak masa depan murid-muridnya. Adapun prinsip-prinsip etika pendidik terhadap murid, yang pertama ada kejujuran dan integritas. Setiap pendidik harus selalu jujur dalam memberikan informasi dalam pembelajaran atau penilaian terhadap murid. Yang kedua yaitu keadilan dan objektivitas. Setiap murid harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam proses belajar mengajar. Adapun prinsip-prinsip pendidik terhadap murid yang ketiga yaitu penghormatan terhadap hak murid. Seorang pendidik harus bisa menghargai seorang murid untuk berbicara, mengemukakan pendapat, serta berpartisipasi dalam hal pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab profesionalitas. Seorang pendidik harus memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan, dan harus menjaga profesional dalam menjalankan tugasnya. Adapun dampak etika pendidik terhadap murid. Etika pendidik terhadap murid memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan pribadi dan akademik murid. Ketika seorang pendidik bertindak integritas dan adil, maka murid akan merasa dihargai dan dihormati. Dengan adanya tindakan ini, seorang murid akan merasa percaya diri dan meningkatkan motivasi untuk belajar. Berikut adalah beberapa contoh etika pendidikan terhadap murid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sapa dan kenali murid. Seperti pendidik menyapa murid dengan ramah setiap kali bertemu, berusaha mengenali nama dan karakter setiap murid. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Seperti saat murid mengungkapkan masalah atau keluhan, pendidik memberikan perhatian penuh dan mendapatkan dengan empati tanpa menghakimi. Kita belajar tentang penjumlahan, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang mengerjakan sendiri ya. 2 ditambah 2 ditulis lalu dikerjakan. Sudah guru. Siapa yang merasa kesulitan? Kesulitan dalam apa ya? Dalam perhitungan. Coba tulis dulu. 2 ditambah 2. Coba dihitung, jadinya kayak gini.
Satunya kayak gini. Hitung coba. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pinter. Tantangan dalam menjaga etika pendidik, yaitu tentu saja menjaga etika dalam profesi pendidik bukanlah hal yang paling mudah. Tantangan seperti keterbatasan waktu, stres, atau masalah pribadi bisa saja memengaruhi kinerja seseorang pendidik. Namun, sebagai seseorang untuk profesional tidak membiarkan faktor internal merusak hubungan kita dengan murid. Etika pendidik terhadap murid ini memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Kita sebagai seorang pendidik yang beretika harus mempunyai hubungan yang kuat dan saling percaya terhadap murid. Dan kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan lingkungan yang mendukung. Kemudian yang kedua yaitu menjadi teladan. Seorang pendidik yang menerapkan etika yang baik harus menjadi contoh bagi muridnya. Misalkan dalam berperilaku, dalam mengambil keputusan, dan untuk membantu mengembangkan nilai-nilai positif bagi muridnya. Ketiga yaitu mendorong kemandirian. Sebagai pendidik yang beretika baik, kita harus mendorong anak untuk berpikir kritis dan mandiri, sehingga mereka bisa dapat mengambil keputusan yang baik dalam hidup mereka. Dan yang keempat yaitu meningkatkan motivasi. Lingkungan yang etis dan adil dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, sehingga anak merasa dihargai dan merasa dihormati. Yang kelima yaitu mengembangkan empati. Sebagai pendidik yang mempunyai etika dapat mengajarkan empati dan solidaritas dalam kehidupan bagi murid-murid. Keenam yaitu ada fokus pada kesejahteraan murid, yaitu sebagai pendidik kita harus memperhatikan kesejahteraan emosional dan akademis murid. Yang ketujuh yaitu mencegah bullying. Dengan mengedepankan etika, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang toleran terhadap bullying sehingga murid merasa lebih nyaman. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mempromosikan kerjasama. Sebagai pendidik kita harus mendorong kolaborasi antara murid untuk meningkatkan sosial dan kerjasama.
motivasi etika pendidik pembelajaran praktik. 1. Menghormati perbedaan individu. Setiap murid itu berbeda, jadi kita sebagai guru harus menghormati perbedaan tersebut dan menyesuaikan metode pembelajarannya agar belajar lebih efektif. 2. Membangun karakter yang positif. Hubungan yang baik antara guru dan murid akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. 3. Memberikan motivasi. Murid itu sangat penting untuk diberikan motivasi agar potensinya lebih baik. Yang keempat, menjaga rahasia. Informasi pribadi murid itu sangat penting. Jadi kita sebagai guru harus merahasiakan dan menjaganya. Yang kelima, menghindari diskriminasi. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak boleh berada di dalam lingkungan pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh etika pendidikan terhadap murid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sapa dan kenali murid. Seperti pendidik menyapa murid dengan ramah setiap kali bertemu, berusaha mengenali nama dan karakter setiap murid. Nak Rani mau kemana? Kelas. Oh, yaudah. Ibu mau kemana? Makan dong. Iya. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Seperti saat murid mengungkapkan masalah atau keluhan, pendidik memberikan perhatian penuh dan mendapatkan dengan empati tanpa menghakimi. Ya Allah, ini tugas banyak banget sih. Nak Rani. Sudah apa nak? Ini tugas bikin apa? Mama lihat ibu. Kalau kamu ini belum. Ini belum dikerjain. Belum. Kalau kamu tuh kalau banyak tugas tuh harus dikerjain yang sudah dulu. Oke? Iya. Makasih ya. Semangat ya. Tetap dulu. Nah, secara keseluruhan, etika pendidik bukan hanya hasil akademis, tetapi juga perkembangan karakter dan kepribadian murid. Kesimpulan dari bab etika pendidik terhadap murid mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, etika pendidik mencerminkan tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang kedua, pendidik harus menghormati hak dan martabat setiap murid, serta menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, pendidik diharapkan untuk menjadi teladan dalam perilaku dan sikap, menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pendidik. Yang terakhir, penting bagi pendidik untuk membangun hubungan yang positif dengan murid, yang mendukung perkembangan akademis dan sosial mereka. Dengan penerapan prinsip-prinsip etika ini, pendidik dapat berkontribusi pada pembentukan karakter dan masa depan yang lebih baik.
wabarakatuh.